Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini ada sebuah pernyataan dari Kades Budpar Kabupaten Cirebon yang menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang studi tour. Kita lihat videonya. Kita akan memboikot. Nah, ini kan akhirnya kerugian PAD kita. Jadi katanya dampak daripada pelarangan studi tour itu akan mempengaruhi atau merugikan pendapatan asli daerah. Katanya seperti itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Kang Deddy. Ya namanya juga manusia ya Pak. Tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Jadi katanya Kang Deddy Mulyadi itu membuat kebijakan melarang studi tour itu hilap. Katanya ya, seperti itu. Insya Allah saya mengikuti YouTube-nya beliau itu saya senang. Dan saya mengapresiasi banyak kebijakan ya beliau yang pro rakyat. Tapi wah, ini parah ya. Jadi beliau itu sebagai ASN tidak mengerti esensi daripada kebijakan Kang Deddy Mulyadi melarang studi tour. Itu kan alasan Kang Deddy Mulyadi melarang studi tour itu kan sudah jelas ya. Apakah Pak Kadis ini tidak membaca atau bagaimana? mungkin dalam konteks ini beliau barangkali lupa atau katakanlah hilap gitu aja. Mohon untuk dievaluasi. Gimana Pak? Ada ancaman terhadap sektor pariwisata Pak mengenai kebijakan ini? Ya jelas dong. Tadi kan Apa sudah, itu? ya tingkat hunian yang mau ke sini turun. Ya kita mau ingin memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Cirebon, misalnya batik, ya kulit. Jadi katanya ada ancaman di sektor pariwisata ketika studi tour itu dilarang. Jadi yang dilarang itu adalah studi tour ya. Studi tour itu jelas studi tour. Jadi perjalanan untuk pembelajaran. Sedangkan yang ada sekarang itu adalah piknik ya. Nah sebetulnya Kang Deddy Mulyadi itu tidak melarang piknik. Silahkan kalau misalkan mau piknik ya piknik saja, tidak ada masalah. Dan itu merupakan hak semua orang untuk piknik. Tetapi jangan dibalut piknik tersebut menjadi studi tour. Dan juga jangan menjadi kebijakan sekolah. Karena kalau ketika menjadi kebijakan sekolah, itu kasihan yang tidak mampu bayar. Oke lah kalau misalkan kelas ekonominya menengah ke atas itu bisa bayar. Tetapi kalau kelas ekonominya menengah ke bawah itu mereka sangat keberatan. Dan juga jangan dijadikan siswa itu sebagai objek eksploitasi wisata ya, begitu kata Kang Deddy Mulyadi. Jadi yang dilarang itu studi turnya, bukan piknik ya. Jadi objeknya itu kepada para pengusaha travel atau penginapan itu jangan anak sekolah. Jadi dongkraknya itu jangan anak sekolah, tetapi dari yang lainnya. Begitu ya kata Kang Deddy Mulyadi. Saya tegaskan di sini ya. Travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Dan kemudian kalau ada yang mengatakan ada yang miskin itu adalah tugas gubernur untuk merubah nasib mereka, saya katakan justru kegiatan yang saya lakukan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Karena apa? Karena orang tua yang penghasilannya pas-pasan
dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran sampai 4-5 juta, itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. Bahkan mereka bisa pinjam ke sana kemari, ke pinjol, kemudian ke rentenir, bank emok, kemudian juga bank keliling, yang pada akhirnya menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan menjadi semakin meningkat. Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kepentingan pendidikan dasarnya itu sendiri sesungguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendidik masyarakat untuk berinvestasi, kemudian menghilangkan tradisi orang Jawa Barat, kajenting tekor asal sohor. Ini adalah ikhtiar kami. Dan negara mensubsidi pendidikan triliunan menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena tujuan dari mensubsidi pendidikan agar beban orang tua itu menurun, bila perlu zero atau nol. Tetapi dengan berbagai kegiatan pungutan ini, subsidi pendidikan tidak ada arti. Kalau subsidi pendidikan tidak ada arti, ya lebih baik sekolah bayar saja. Dan kita gunakan uang yang triliunan itu, bahkan puluhan triliun, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan penyelesaian air bersih, untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi publik. Nah, kalau menurut saya itu yang dievaluasi itu bukan kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk melarang studi tour ya, tetapi yang dievaluasi itu Kadis Budparnya ya. Tolong dievaluasi Kang Deddy Mulyadi. Ini juga sebagai seorang ASN ya. Tolong dievaluasi yang seharusnya itu mendukung kebijakan daripada gubernurnya, yang seharusnya mendukung daripada kebijakan pemimpinnya. Kang Deddy Mulyadi, tolong ini orang dievaluasi ya. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Silakan tinggalkan di kolom komentar.